Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Saya percaya rencana Tuhan yang baik pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu memperhatikan dan ada bersama kami oleh Roh Kudus-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang baru. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana Tuhan yang baik atas kami semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 1-2. Tertulis demikian. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita terus-menerus bersedih karena kepergian suaminya yang meninggal. Setiap hari ia menangis, tidak mau dihibur, tidak mau makan, mengurung diri di kamar, dan hanya memandangi foto suaminya. Tidak lama kemudian ia harus masuk rumah sakit karena kondisi tubuhnya menurun. Di satu titik ketika dia dirawat, ia sadar bahwa ia harus bangkit dari kesedihan. Tuhan menolongnya untuk kembali bersemangat dalam menjalani kehidupan. Kehilangan orang yang dicintai merupakan pengalaman yang sangat menyedihkan. Ada duka yang mendalam, dan ini semua adalah reaksi atau respon yang normal. Normal untuk mengalami kesedihan, normal untuk mengalami duka cita. Tapi jangan biarkan kesedihan itu berlarut-larut dalam kehidupan kita. Dalam Ulangan 14 ayat 1-2 ini, firman Tuhan katakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas bumi. Tuhan tidak melarang kita untuk berduka cita, tapi Tuhan tidak mau kita putus pengharapan, terus-menerus dalam kesedihan, larut dalam duka cita yang tidak berakhir. Tuhan mau kita bangkit dalam sukacita. Tuhan mau kita hidup dengan hati yang gembira, bersuka cita karena Tuhan, bukan karena keadaan kita. Ada kebiasaan dari bangsa-bangsa di sekitar umat Tuhan saat itu yang mempunyai tradisi untuk menoreh-noreh tubuh mereka sampai berdarah-darah, menyiksa diri mereka karena kematian seseorang. Mereka melakukan itu sebagai tanda duka cita yang mendalam. Tapi Tuhan tidak mau sikap yang demikian. Tuhan mau agar kita hidup dalam pengharapan, karena sadar bahwa kematian bukanlah akhir, tapi pintu masuk ke dalam kemuliaan kekal. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-14, di situ dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya identitas yang istimewa. Kita adalah umat yang kudus, dan kita adalah umat yang berpengharapan di dalam Kristus. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita larut dalam duka cita dan kesedihan,
yang tidak berakhir. Jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Kesedihan yang berlarut-larut bukan gambaran identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil hidup dalam sukacita, meskipun ada situasi yang membuat kita berduka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini masih dalam kesedihan yang terus-menerus akibat kehilangan dari orang yang saudara kasihi, orang yang dekat dengan saudara, mari hapus air mata, tinggalkan kesedihan, dan bangkit dalam sukacita karena pengharapan di dalam Tuhan. Semua orang yang mati di dalam Tuhan Yesus masuk dalam sukacita abadi, sukacita kekal di dalam sorga. Dan suatu saat kita semua akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang mati di dalam Tuhan. Mari hidup dalam semangat, dalam sukacita, karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami untuk tidak larut dalam duka cita, tidak terus-menerus tinggal dalam kesedihan akibat kehilangan orang-orang yang kami sayangi. Tapi kami, Tuhan, kehendaki bangkit dalam semangat, dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kami keistimewaan, pengampunan. Tuhan memberikan kami yang percaya, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan, menguatkan dan menghiburkan kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, dalam segala tugas, dalam studi pekerjaan, usaha pelayanan dan dalam segala hal, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan semuanya berhasil dan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, lawatlah ya Tuhan, sembuhkan, berikan kesehatan yang sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan semangatnya. Yang terikat terbelenggu dosa dan diganggu kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Dan yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.